Kan lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kantong atau folder khobar kana. Ya, jadi seperti mana jumlah ismiyah itu kan ada kantongnya begitu ya. Biasanya bentuknya bisa jumlah ismiyah lagi atau jumlah fi'liyah. Nah, dalam jumlah ismiyah ya, khobar kana itu bisa berupa ism yang nasab atau bisa berupa kantong folder ya. Kalau ism nasab sudah kita bahas tadi. Nah, kalau bentuk khobar itu ya, khobar dari kana itu berupa kantong, maka tidak boleh berisi jumlah ismiyah. Harus berupa jumlah fi'liyah. Ini beda ya dengan kantong khobar pada umumnya ya. Kalau kantong khobar pada umumnya ya bukan dengan kana itu bisa dua, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Tapi kalau khobar kana ya, khobarnya kana ini harus berisi kantongnya harus jumlah fi'liyah ya, tidak bisa jumlah ismiyah. Misalkan ada kana wa ismuha ini mubtada'nya, maka kantong khobarnya itu bentuknya jumlah fi'liyah. Apa saja komponennya? Fi'il, fa'il, maf'ul ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Atau di antara keduanya ya. Fi'il, fa'il minimal. Nah, jika kantong khobar kana ini berisi fi'il mudhari ya, maka dia akan memberikan efek maknanya bahwasanya tindakan tersebut sering atau terus-menerus dilakukan di masa lampau ya. Ya, kenapa di masa lampau? Karena wa ismuha itu kan merujuk kepada kejadian masa dulu ya. Nah, dengan khobarnya berupa fi'il mudhari itu menunjukkan kegiatan tersebut sering banget terjadi atau terus-menerus dilakukan di masa lampau. Mudahnya diartikan dulu sering atau dulu terbiasa. Ya, contohnya ya, ikhtalafa atau kalau di sini fiilnya adalah hum ya. Ikhtalafa yakhtalifu. Berarti kalau domirnya hum berarti ikhtalafu yakhtalifuna ya. Mereka dulu berselisih atau mereka berselisih. Nah, kalau pakai kaidah tadi ya berarti kana dengan isemnya menjadi kanu ya karena domirnya hum ya. Kanu fihi yakhtalifuna ya. Mereka dulu sering atau terbiasa berselisih di dalamnya. Fihi, ya. Mereka dulu sering ya atau mereka dulu terbiasa berselisih di dalamnya. Jadi kantong khabar yang berisi fi'il mudhari itu memiliki makna yang pertama adalah dulu sering atau dulu terbiasa. Tetapi juga ada kantong khobar kana berisi fil mudhari yang memberikan efek makna lain, yaitu bahwasannya tindakan tersebut sedang dilakukan di masa lampau. Ya. Contohnya atau mudahnya diartikan dulu sedang. Ya. Ini kejadian masa lampau, tapi dipersesikan ya sedang dilakukan. Ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Wala in sa'altahum ya, eh, ya ketika kami bertanya kepada mereka la yaqulunna ya, dan kami berkata kepada mereka, menyampaikan kepada mereka innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami dahulu kunna nakhudu wa nal'ab. Ya ada kun, ada kana ya, domirnya nahnu ya berarti pakai kunna ya. Nah, domirnya kunna ya. Nah, domirnya nahnu, sesungguhnya kami ya dulu nakhudu wa nal'ab ya. Nakhudu wa nal'ab di sini ya fi'il mudhari berarti maknanya dulu sedang ya. Sesungguhnya kami dulu sedang bersenda gurau dan bermain-main. Nah, ini menceritakan ya kejadian di masa yang eh, kejadiannya masa akan datang, tapi menceritakan kejadian masa dulu seolah-olah mereka sedang melakukannya. Nah, namun efek makna dulu sedang tidak banyak ditemukan di Al-Quran ya. Artinya jumlahnya nggak sebanyak yang dulu sering tadi ya. Nah, itu tadi fi'il madhi ya. Jadi ada dua ya makna fi'il madhi. Kana dengan isemnya ya. Kemudian disusul dengan khobar ya. Khobar. Khobarnya ada dua ya. Kalau dia fi'il mudhari tadi ya.
Maknanya pertama dulu sering ya atau dulu sedang. Nah, dulu sering ini yang paling banyak dibandingkan dulu sedang ya maknanya secara makna munculnya. Nah, itu kalau khabarnya berupa fi'il mudhari. Nah, gimana kalau khabarnya berupa fi'il madhi? Maka memberikan efek bahwasannya tindakan tersebut ya pernah dilakukan dulu kala dan tidak terus-menerus ya. Kalau tadi dulunya sering gitu ya. Kalau ini dulu pernah tapi nggak terus-menerus ya. Mudahnya diartikan dulu pernah. Contohnya, walaqad kanu ya dan sungguh ya kanu ya, sesungguhnya mereka ya dulu pernah ya, kanu ya dulu pernah ahadullaha min qabl berjanji kepada Allah sebelumnya atau sebelum itu. Nah, jadi pertama maknanya dulu pernah. Namun juga ada fi'il madhi ya karena diikuti dengan fi'il madhi yang juga sangat jarang ya ditemukan di dalam Al-Qur'an ya. Jadi kasus karena ya dengan fi'il madhi ini sangat jarang ditemukan dalam Al-Quran ya. Seperti mana tadi fi'il mudhari yang bermaknanya adalah dulu sedang gitu ya. Ini sangat jarang. Jadi ada dua gitu ya. Ada dua makna dari kantong khobar ya. Jadi karena dengan ismuha ya. Kemudian khobarnya itu bisa dua kemungkinannya bisa berupa isem yang nasab, mansub ya, atau bisa berupa jumlah fi'liyah, nggak mungkin jumlah ismiyah ya. Jumlah fi'liyahnya bisa fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari ya, dia diartikan dulu sering atau dulu terbiasa. Atau yang sangat jarang maknanya juga dulu sedang, itu pernah juga, ada juga. Kemudian fi'il madinya, ya, kalau jumlah fi'liyah yang berupa fi'il madi, maka diartikan dulu pernah. Oke, itu secara makna. Oke, sekarang coba kita mengharokati gitu ya. Di nomor 26 ya. Kanu bihi yusyrikuna. Kanu ya, domirnya hum, berarti di sini ada ismnya juga. Bihi yusyrikuna ya. Di sini kan menggunakan fiil mudhari ya, yusyrikuna. Nah, ini kan menggunakan fiil mudhari ya. Maka di sini kita dapat mengartikan bahwasannya kanu bihi yusyrikuna mereka dahulu ya bihi ya bihinya kita artikan di akhir ya. Mereka dahulu ya yusyrikuna sering berbuat syirik bihi kepadanya kepada Allah maksudnya ya. Kanu bihi yusyrikuna. Maka kalau fi'il mudhari dimaknai dulu sudah sering ya, dulu bukan sudah sering ya, dulu sering dilakukan ya. Maka ketika kita mengartikan pakai dulu sering ya, bukan yang satunya dulu sedang gitu ya. Karena ini konteksnya eh, tentang kebiasaan orang-orang musyrik ya. Mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sering banget dari masa dulu. Nah, contoh yang lain ya, bi annahum kanu mujrimuna. Bi annahum ya, bi annahum kanu mujrimina ya, mujrimina ya. Kenapa dia nanti menjadi nasab ya? Kalau ini biasa ya. Ya, karena isim kana disusul dengan khobar, khobarnya berupa nasab biasa. Kalau tadi kan ini makna jumlah fi'liyah ya, yusyrikuna jumlah fi'liyah. Kalau ini khobar status nasab biasa. Berarti cara mengartikan juga biasa ya. Karena annahum ya, sesungguhnya mereka kanu mujrimin ya. Mereka dulu adalah orang-orang yang mujrimin ya, berbuat dosa. Oke, silakan dari Mas Isan. Wakana. Bukan karena ya bisa Eh, juga sih bukan. yang mana, Sat? Ah, benar bisa juga dibacakan tapi ini bukan wakana.
28 ya. Betul nomor 28. Cuman ini bukan wakana domir huma ya. Karena ini domirnya nahnu ya, nukadzibu. Domir nahnu berarti apa? Wa kunna. Ya, wakun pakai tasdid ya. Wa kunna Mm-mm. nukaziba Nukaz, ziban. ini fiil. Eh, kaz kazab. Oh, fi'il Kadzaba mudhari ya. yukadzib. Fiil mudhari. Kadzaba yukadzibu. Nukazibu. Berarti kalau domirnya nahnu, nukaz, Nukaz nukazuban. enggak mungkin ban Eh, karena kan fiil. nukazu Kadzaba, kadzaba yukadzibu. Yukadzibu. Nah, ini kan fiil domir huwa. Nah, kalau domir nahnunya jadi apa? Tinggal ganti aja depannya. uh, nukazibu Ya, yukadzibu. Terus, biyaum mm biyaumiddina Biyaumid di, dinan kenapa dinan? biyaum Ada kaitannya nggak dengan kata sebelumnya? Kaitan fragmen dengan kata sebelumnya. biyaumiddina ya. eh Kenapa jadi nah? Kenapa jadi sok? Idofa ya. Oh ya, idofa. Biyaumiddina. Kalau idofa eh syaratnya apa? Mudofilainya statusnya, Ringkas. mudofilainya Mudaf mudaf berstatus ilaihnya kasus jar ya. betul. Biyaumiddini. Sahih. Biyaumiddini. Oke, kira-kira artinya apa? Eh, Ada fiil mudhari ya, maknanya dulu sering berarti. Dulu sering Mm-mm. dong apa berbohong ya. Siapa itu pelakunya? eh Ana ya. eh Nu kadzibu. eh Kayak nu berarti? kam kami ya. Ya, kami. Dulu kami sering berbohong. Betul? Yaumiddina. Mm-mm. Apa ya? Yaumid Yaumiddin, apa Yaumiddin? Hari? hari pembalasan ya. Betul, Hari hari pembalasan. Nukadzibu bisa berbohong atau berdusta ya. Kalau konteksnya ini mungkin pakai berdusta. dulu kami sering berdusta Mm-mm. Tentang tentang hari akhir, hari ya pembalasan. hari pembalasan. Betul. Oke, lanjut Mas Yubias. Innahu. Innahu kana Mm-mm. la yu'minu Mm-mm. billahil azimi. Billahil azim. Oke, artinya. Sesungguhnya Mm-mm. dia Mm-mm. dulu sering. Ya, bisa sering, Dulu, bisa ya, terbiasa. dulu sering tidak beriman Betul. pada Allah yang agung. Yang Betul, maha- sahih, yang Maha Agung. Oke, sahih. Lanjut, Pak Ani. Kuntum Mm-mm. kuntum eh, tufrihuna Akar katanya faroha yafrohu.
Yafrohu. Nah, Yafrohu. Tafrohuna. oke, tafrohuna. Fil Terus ardi fil bighairil ardi. haqqi. Oke, fil ardi bighairil Fil haqqi. ardi bighairil haqqi. Oke, artinya kuntum. Pakai Baik. tafrohuna berarti disusul dengan fi'il mudhari. Maknanya berarti sering Dulu atau sering kalian mm-mm, dulu sering mm-mm. bertafakur. Faroha. Faroha yafrohu itu bahagia atau bersenang-senang. Bisa. Dulu kalian sering bersenang-senang Mm-mm. di bumi, Betul? eh, bi, bi- di bumi Bi bihoi ghairil haqqi. eh, Ghairi apa? eh, bihoi. Tanpa. Tanpa Mm-mm. tanpa ya, tanpa Mm-mm. kebenaran, hak Betul. hak. Betul, tanpa kebenaran. Jadi ya bersenang-senangnya konteksnya bukan kebenaran ya. Kuntum tafrahuna fil ardi, ya kalian dulu sering bersenang-senang di bumi bighairil haq, tanpa kebenaran. Oke, alhamdulillah. Nah, ini sama ya mengartikan ke dalam bahasa Arabnya. Nanti kita lanjutkan saja insya Allah nanti di atau boleh deh mungkin karena ini menggunakan sampai nomor 35 ya. Coba kita terjemahkan ya. Nah, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Saya contohkan ya. Kalian dulu berarti pakai dulu sering ya. Berarti ada kana, domirnya adalah kalian. Berarti kuntum ya. Dulu sering berarti maknanya adalah setelahnya diikuti dengan fiil mudhari. Ya, fiil mudhari'nya apa? Kadzaba yukadzibu ya. Kalian dulu sering, berarti kalian dijadikan domir, yukadzibu dijadikan domir kalian ya. Berarti pakai kuntum ya. Yukadzibu itu kan domir huwa. Kalau kita rubah menjadi domir antum berarti tukadzibuna ya. Tukadzibuna ya. Tukadzibuna. Nah, ini sudah domir antum ya. Tambahin bihi. Atau fleksibel ya, bihinya boleh diletakkan depannya. Berarti kuntum bihi tukadzibun atau kuntum tukadzibuna bihi. Boleh, silakan. Nanti itu tergantung makna yang mau diambil apa. Tapi kalau secara makna sama ya. Kuntum ya dulu sering ya terhadapnya mendustakan kalian mendustakan. Ya. Nah, jadi pakai dulu sering kenapa? Karena di sini menggunakan fiil mudhari. Nah, diganti aja fiil mudhari. Oke, silakan Mas Isan. Kira-kira kata yang nomor 32 ini apa nih? Mereka dulu sering sama juga ya menzolimi diri mereka sendiri. Kalau mereka ya domir pakai kana tapi domirnya mereka berarti apa bunyinya itu? Kan, Karena kan huwa. Nah, kalau mereka ah, berarti karena karena kanu ya, betul. mereka kanu, Kan betul. Kanu mereka sering dulu, menzolimi. Nah, berarti ini fiilnya, ini fiil mudhari dirubah domirnya domir hum. Berarti apa? yes, muhum, Nah, eh, kalau yazlimu, nah, yes limu, yang suruna, yang suruh, ya pakai yes, domir. Nah, yes lo, yang suruh, yang suroni, yes yang limu, suruna. yes limuna, yes limina,
Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuruna. Yansuruna. Nah, berarti menjadi Yansuruna. Yazlimuna. oke, yazlimuna. Gimana? Kanu yazlimuna. Mereka dulu sering Berarti ini menjadi menzalimi keterangan. bi anfusukum. An, Anfu hum. Nah, berarti domirnya belakangnya apa? Domir tempelnya suhum. dari an, hu, Suhum. suhum atau sahum atau sihum. Nah, ada tiga nih. Bi Kira-kira apa? amfu Mereka sihum. dulu sering menzolimi ya. Berarti kata kerjanya menzolimi. Merekanya sebagai pelaku. Nah, diri mereka, nah itu sebagai apa? Sebagai pelaku juga atau sebagai keterangan? Keterangan. Betul, berarti kalau keterangan nasab ya. Nah, berarti menjadi an Ya, hum ya. Eh, jadi anfu, anfusahum. betul, anfusahum. Kanu yadlimuna anfusahum atau boleh juga kanu anfusahum yadlimuna. Nah, oke. Lanjut, Mas Fibias. Kalian dulu sering mengajarkan Alkitab. Kuntum Kuntum. tu'allimuna Mhm. al-kitabah. Oke, kuntum tu'allimun al-kitabah. Oke, lanjut Pak Ani. Sungguhnya kami dulu, Sesungguhnya kami, sesungguhnya ka- sesungguhnya sungguhnya kami apa? Jadi, eh, sesungguhnya in hmm? ka- in in Hmm, betul, tapi panjang ya. Inna, nah ini udah sungguhnya inna kami. Kami dulu berarti kami domirnya adalah nahnu. nahnu ya, kami dulu, Hmm. kami Karena dulu, tapi domirnya nahnu berarti kami kunna kunna betul kunna. kunna inna kunna Oke, inna kunna terhadap ini inna kunna an terhadap an ini an hada betul an hadza. an hada gofilun Nah, adalah berarti kan sebagai khobar. obar Statusnya harus sebagai nasab. Berarti khofilan. kalau dia kuna kira-kira orangnya berapa? Tunggal dual jamak Eh, kunna kami itu jamak berarti berarti dirubah ke jamak jamak. Berarti menjadi gofiluna gofiluna itu rofa. gof gofilina Nah, sohi. Gofilina. Nah, itu ya. Jadi mulai sudah terbentuk pola-polanya. Alhamdulillah. Tinggal yang mematchkan saja begitu ya. Ini karena dia jamak berarti kita pakai yang jamak gitu ya. Karena dia statusnya nasab berarti ganti yang nasab. Oke, ah, satu lagi ini sama juga ya. Oh, masih banyak lagi ini nanti di ini kan aja ya, dilatihankan sama kayak tadi ya. Nah, ini kalau ini contoh yang tadi ya. Kanu ya mengingkari berarti pakai mereka mengingkari berarti yajhaduna ya. Kanu yajhaduna bi ayatillahi. Bi ayati ya. Ayati itu sebagai ayatin ya itu sebagai jamak ya. Bi ayatillahi ya. Oke, atau kanu bi ayatillahi yajhadun boleh juga ya. Kalau masalah urutan insya Allah nggak terlalu masalah. Yang penting tadi ya kaidah
Kalau di sini sering berarti pakai fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya di sini mengingkari. Di sini pakai mereka berarti diganti ke domir mereka. Nah, di sini juga menyesuaikan ya. Ayat-ayat berarti kan ini jamak, mereka jamak. Berarti ayat itu jamak, itu tunggal. Ya, kalau ayat, ya, ayatin, nah itu jamak. Bi ayatillah ya. Kenapa pakai apa namanya bi ayatillah ya? Karena ada baknya. Sebenarnya nggak ada bak juga sama ya, mengingkari ayatillah itu juga sama ya. Tapi kalau konteks ayat itu pakai bi ya, jadi bi ayatillah. Kalau bi ayatillah jadi jar, kalau ayatillah itu jadi nasab. Kebetulan bentuknya sama, nggak ada masalah. Oke, ini nanti silakan boleh coba saya screenshot nanti ya. Itu dikerjakan sebagai latihan. Nanti insya Allah pekan depan kita masuk coba mengharokati. Nah ini ya, kan nggak ada tandanya ya. Nah, ini gimana kita mencoba mengharokati berdasarkan kaidah yang sudah kita pelajari ya. Karena, nah ini Umarnya sebagai apa, kemudian yu'ajil, nah ini apa sebagai apa nanti sambil coba kita artikan pelan-pelan ya. Sama juga mengartikan nanti ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Baru nanti kita masuk kepada negasi dari kana ya. Oke, eh ada nih Allah wa iyyakum ajma'in. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, Pak Ustadz, kalau ini eh, me- apa dalam satu kalimat ini berupa kantong atau karena normal itu harus harus tahu artinya ya, konteksnya gitu ya. Mm-mm, betul. Kalau mau, memang kalau udah berbicara eh, kana nanti memang harus tahu konteksnya apa yang dimaksud ya karena soalnya tadi ya makna kana itu kan juga ada makna standarnya gitu ya. Ada yang dia maknanya dulu, ini maknanya standar ya. Dia dulu adalah gitu ya. Nah, tapi ada juga makna non standar. Non standarnya tadi ya bisa sering gitu ya, atau bisa sedang, atau yang lainnya kalau pakai fi'il madhi. Nah, ini ya. Kalau status ini kan pada khobarnya ya, pada mubtada'nya ya. Pada khobarnya juga sama. Pada khobarnya kalau nasab biasa sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau nasabnya berupa jumlah fi'liyah, nanti jumlah fi'liyah dilihat kalau dia fi'il mudhari maka dia dulu sering ya atau dulu terbiasa. Kalau pakai fi'il madhi ya maknanya dulu pernah. Jadi memang tergantung konteks ayatnya. Tapi yang paling bisa dilihat ya yang sini ya, kantong itu ya. Kalau kantongnya fi'il mudhari maka dulu sering. Kalau maknanya kalau menggunakan fi'il madhi maka dulu pernah gitu ya. Nah, gitu aja ya. Cukup, Ustadz. J, Wan. Gue dari lain? Udah, cukup? Saya nggak ada Ustaz. Oke. 12. Oke, kalau cukup insya Allah kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Syukran wabarakatuh. jazakallahu Syukron, Ustaz. Ustadz. Ye, Pak.